Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Oke, saya akan pastikan kembali ini terekam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Bramantio Sekti Bagaskara, dan Tegar Rea Anarki, rekan saya, akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat yang berjudul Manajemen Project pada Aplikasi Pembiayaan Mudharabah berbasis desktop pada BMT Berkah Madani. Oke. BMT Berkah Madani. BMT Berkah Madani adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah. Fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak lain yang membutuhkan modal. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani didirikan di Depok, tepatnya Jalan Akses UI, pada tanggal 19 Oktober tahun 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Februari 2005. Jadi sudah berjalan sekitar 15 tahun. Oke, next. Selanjutnya ada manajemen resiko yang sudah diurutkan berdasarkan tingkat severity-nya. Yang pertama, ada program tidak selesai tepat waktu atau telat. Kedua, perancangannya kurang matang. Ketiga, ada kesalahan dalam perancangan WBS. Keempat, anggarannya terlalu kecil. Kelima, adanya perubahan diagram. Keenam, adanya kecelakaan kerja dan bencana alam. Ketujuh, kesalahan komunikasi dengan klien. Kedelapan, usernya tidak ahli dalam menggunakan aplikasi. Kesembilan, adalah hardware yang kurang mendukung. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tegar Anarki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Tegar Anarki di sini akan menjelaskan tentang proyek Microsoft Project 2016 ini yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang Gantt chart. Gantt chart itu merupakan sebuah metode sederhana yang sangat sering digunakan oleh seorang ketika ingin merencanakan ataupun memantau proyek dan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang kedua itu ada WBS. Di WBS ini itu pengertiannya sendiri adalah metode yang memecahkan setiap task menjadi lebih detail agar proses perencanaan proyek lebih terstruktur dan memiliki tingkat yang lebih task. Di bawahnya ada resource sheet. Itu suatu form yang menunjukkan sumber daya yang akan digunakan pada proyek. Nah, untuk budget report sendiri, pengertiannya itu laporan yang menampilkan total biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu proyek. Untuk budget report sendiri, itu saya membuatnya di Excel. Untuk resource graph adalah diagram yang menggambarkan persentase suatu resource atau yang disebut terhadap suatu proyek. Selanjutnya di sini ada resource usage, yaitu tabel yang menampilkan kinerja masing-masing resource beserta detail pembagian waktu yang digunakan. Di sini ada risk management. Risk management tadi itu adalah tabel yang menampilkan risiko yang sudah dibahas oleh teman saya, Saudara Bramantio. Dan di sini saya pertama akan menunjukkan Gantt chart yang telah dibuat.
Sebelumnya di sini di WBS itu sendiri kita ada 7 tahapan. Ya, yang pertama itu ada tahap pertama itu pengerjaan awal proyek. Yang kedua ada analisa dan pembuatan desain sistem. Di ketiga ada desain aplikasi. Tahapan keempat itu perancangan sistem. Tahapan kelima testing program yang telah dibuat. Yang keenam penginstalan aplikasi. Dan tahap ketujuh itu finishing. Jadi untuk tahap pertama kita melakukan survei dan pengumpulan berkas yang diperlukan, dan itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dan pada tahap kedua itu ada analisa dan pembuatan desain sistem. Di sini kami membutuhkan 15 hari. Di dalam 15 hari itu ada kita menganalisa dan mendeskripsi lingkungan, membuat ERD, membuat object oriented diagram, membuat vision dokumen, membuat SRS, mendesain database, dan dokumentasi analisa dan desain sistemnya. Pada tahap ketiga, di sini membutuhkan 7 hari. Di mana 7 hari itu kita membuat desain menu dan form, membuat report dan form report, dan dokumentasi desain aplikasi. Dan pada tahap keempat ada perancangan sistem. Di perancangan sistem ini dibutuhkan juga 15 hari. Pengkodaan program, testing oleh programmer, memberikan catatan perbaikan jika ada kerusakan, dan juga dokumentasi program. Di testing kelima, di tahapan kelima ini ada program pengetesan program yang sudah dibuat. Itu membutuhkan 3 hari. Dan kita melakukan tes program dan dokumentasi tes program. Di tahapan ke-6 ini ada penginstalan program, yang dimana di sini kita dibutuhkan 2 hari untuk penyelesaiannya. Yang pertama itu kita ada setting infrastruktur dan software pendukung. Yang kedua itu ada instalasi program ke komputer. Dan pada tahap terakhir, tahap finishing, itu kita membutuhkan hanya 1 hari untuk training kepada pihak yang bersangkutan dan serah terima dan juga dokumen penyelesaian. Di sini untuk gambar Gantt chart-nya sendiri. Untuk penamaan pada Gantt chart sendiri, saya dibantu oleh orang yang berkesangkutan langsung, yaitu BMT tersebut, dan dibantu untuk proses penamaan di Gantt chart sini. Di sini ada network diagram, di mana di setiap tahapan itu ada 7 tahapan. Di sini kan pengerjaan awal proyek itu tahap pertama. Terus di sini tahap kedua itu melakukan survei, pengumpulan berkas yang diperlukan. Lalu resource sheet-nya ini ada 11 resource name, terdiri dari 2 tipe, yaitu work dan material. Pada pengerjaan sendiri itu ada 6 pelaku. Yang pertama itu ada trainer, yang kedua ada sistem analis, yang ketiga itu ada designer, yang keempat ada programmer, yang kelima ada tester, dan yang keenam ada dokumentator. Dan untuk material sendiri di sini yang dibutuhkan adalah laptop, Visual Studio, Asta Community, SQL Server 2014, dan Microsoft Office. Ya, untuk kesimpulan pada proyek ini itu yang pertama itu adalah kesimpulannya, dalam membangun sebuah proses perancangan sistem dibutuhkan persiapan manajemen